Saudara dan saudari terkasih umat Allah yang berbahagia, kini kita akan memasuki misa dan novena hari kedua, novena kepada Roh Kudus. Kita mohon turunnya Roh Kudus atas diri kita, dalam hidup dan karya kita, dalam pelayanan dan pengabdian kita, juga dalam pergumulan kita selama masa pandemi ini. Mari hening sejenak menyiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Putranya besertamu dan sertamu juga. Yesus menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita mohon dari Bapa demi namanya akan kita peroleh. Selama hidup, ia sendiri selalu melakukan kehendak Bapa. Maka jika kita berdoa dan bekerja seturut teladan Yesus, doa dan karya kita pasti berkenan di hati Tuhan. Ia mengenal kita dan tahu apa yang kita perlukan. Maka janganlah kita mohon suatu mujizat, tetapi memuji dan meluhurkan Allah bersama dengan Yesus, pengantara kita di hadapan Bapa. Marilah saudara-saudari terkasih, dalam kelemahan dan ketakberdayaan kita mohon belas kasihan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Putra-Mu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janjinya sesudah naik ke surga. Semoga kami pun Kau limpahi kurnia Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah di Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari kota Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus.
tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas taktanya yang kudus ia bersemayam. Allah adalah Raja seluruh bumi. Para pemimpin bangsa-bangsa berdatangan, bergabung dengan umat Allah Abraham. Sebab segala perisai di atas bumi adalah miliknya. Sangat agunglah dia. Allah adalah Raja seluruh bumi. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Kristus telah ada bersama kita, bersama umat manusia karena cinta. Ia lahir di tengah dunia menjadi
menjadikan dirinya sebagai hamba karena cinta. Dan percayalah, cinta kasih menjadi tindakan terdalam dari Allah sendiri. Allah tak pernah meninggalkan apa yang telah Ia ciptakan, apa yang Ia kasihi. Dalam bacaan Injil, kita mendengarkan amanat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Ia telah bersama dengan mereka dalam suka dan duka. Ia mengetahui segala detil pengalaman hidup mereka. Ia merasakan duka cita mereka. Ia merasakan kegembiraan mereka. Ia merasakan perjuangan mereka. Ia merasakan juga kelemahan-kelemahan mereka. Oleh karena itu Yesus mengasihi bukan hanya kelebihan, bukan hanya keuntungan, bukan hanya kegembiraan, tapi cinta kasihnya lahir dari kerapuhan murid-muridnya, dari ketakberdayaan mereka. Ia hadir untuk menguatkan, memberikan penghiburan, dan memberikan jaminan keselamatan. Karena itu Ia berkata kepada para murid, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama-Ku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Saudara dan saudari terkasih, Yesus mengasihi kita sama seperti Ia mengasihi para murid. Mintalah kepada Allah dalam nama Yesus, niscaya kita akan memperoleh keselamatan, kedamaian. Bersama Yesus kita meluhurkan Allah, dan kita membiarkan Allah berkarya atas diri kita, atas kelemahan, atas derita, atas perjuangan hidup kita. Rahmat Allah menolong kita semua. Amin. Saudara-saudariku, umat Allah yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendoakan novena Roh Kudus hari yang kedua ini. Kita mohon penerangan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam seluruh karya-karya kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi baik kehadiran-Mu sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena bimbingannya, kami semua boleh menikmati buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia.
Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan ramah, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntunkan. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segalanya menjadi baru, dan Engkau membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengajar hati orang beriman dengan pencerahan Roh Kudus. Berilah agar dengan berkat Roh Kudus ini kami dapat mengerti apa yang benar dan senantiasa memperoleh penghiburan dan pertolongan karenanya, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah saudara dan saudari terkasih, kita menyatukan segala doa dan harapan serta niat baik kita dalam liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, saudari kemurahan Engkau menerima roti yang kami siapkan. Inilah saudari bumi dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, semua dari kemurahan Engkau menerima anggur yang kami siapkan. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Sempurna, kuduskanlah persembahan kami dan terimalah dengan murah hati. Semoga berkat rahmat-Mu kami menjadi persembahan sempurna bagi-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepada-Mu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadu memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendakikan merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terima dan makanlah. Inilah tubuh yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Bapa, kami mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang kudus, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Petrus Canisius Mendali, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kesetiaan-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama
Roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersedalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Ya Bapa, aku menghendaki agar semua orang yang Kau serahkan kepadaku tinggal bersama aku di tempat aku berada, supaya mereka memandang kemuliaan yang telah Kau berikan kepadaku. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Putra-Mu meminta kami merayakan ibadat ini untuk mengenangkan Dia. Kami telah ikut serta dalam kurbannya dan mohon dengan rendah hati, semoga Engkau mengobarkan cinta kasih kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta semoga saudara-saudari dilindungi dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus.